bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Futihat abwabul jannah falam yuhlak minha babun. Yang bulan itu dibuka semua pintu-pintu surga, tidak ada satupun yang tertutup. Wa ughliqat abwabun niran, dan semua pintu-pintu neraka ditutup. Falam yuftah minha babun, tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka. Dan setiap malamnya, pada malam itu nada munadin, ada malaikat yang menyeru, ya baghiyal khairi, wahai orang-orang yang menginginkan, menghendaki kebaikan, segera. Absyir wa ya baghiyas syarr, dan wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, aksir, berhenti. Jadi saudara-saudaraku, di bulan Ramadan ini dijelaskan para ulama bulan yang penuh keberkahan. Dan itu Rasulullah katakan ketika malam pertama, ketika tenggelam matahari, langsung dibuka pintu-pintu keberkahan. Maka semua aktivitas, semua keadaan yang ada di bulan Ramadan ini berbarokah. Berbarokah waktu, berbarokah. Kemudian apalagi ketika kita kembali merenungi dibukanya pintu surga. Sebagian penjelasan para ulama kita, makna dibukanya pintu surga adalah kebaikan-kebaikan itu sangat banyak dan mudah. Kita bisa lihat kasat mata, ya. Masjid-masjid itu kalau di tempat kita untuk bulan Ramadan ini lebih ramai daripada bulan-bulan atau hari-hari apa berikutnya biasanya. Kalau di sini, insya Allah sama ya, insya Allah lebih ramai insya Allah. Mungkin ini sudah mulai menjelang 10 hari pertama ini mulai maju lagi. Yang maju apa? Barisannya. Tapi itu semuanya kemudahan di bulan Ramadan ini merupakan kemudahan yang luar biasa. Yang sampai ulama kita memperingatkan, ketika di hari-hari seperti ini, yang kebaikan itu begitu banyak dan begitu mudah, kalau sampai kita ini ketinggalan, tidak termasuk orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan, Masya Allah rugi Pak. Rugi saudara-saudaraku sekalian. Sampai saya ingat di hari pertama kemarin, berarti 9 hari yang lalu ya, sebagian ulama kita mengatakan hari ini adalah hari pertama di bulan Ramadan. Tetapi hari itu akan cepat sekali berlalu. Dan malam itu akan terasa sangat singkat. Dan seolah-olah baru beberapa hari, sekarang sudah hari yang ke-10. Cepat sekali. Maka nasihat para ulama kita, meskipun ini masih 10 hari yang pertama, bahkan sejak hari pertama, jangan sampai kita lengah. Ini betul, ini masih hari 10 yang pertama, atau ini masih di awal atau hari yang pertama di bulan Ramadan. Tapi belum tentu dan tidak ada jaminan sama sekali kita akan bertemu dengan Ramadan yang lain. Naam, tahun depan masih ada Ramadan, tahun berikutnya juga masih ada Ramadan, tahun berikutnya lagi juga masih ada. Tapi siapa yang jamin kita masih ada di sana? Bukankah kita merasakan sendiri? Mungkin sebagian kita di Ramadan tahun lalu, sebagian saudara kita ada yang masih sholat bareng kita Pak, ya. Ada yang masih sahur bersama kita. Dulu masih ngajak-ngajak WA kita, ayo buka bersama di sini, di masjid ini, di masjid itu. Ternyata Ramadan ini sebagian mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan dan dibukanya pintu surga ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Sampai kalau di kesempatan seperti ini kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, betul-betul rugi. Kemudian yang kedua, wa ghulliqat abwabun niran. Pintu-pintu neraka ini apa? Ditutup. Tambahan yang lain ada tambahan wasufidatis sayatin. Syaitan-syaitan itu dibelenggu.
Maka Pak, kita kalau di masjid sekarang diem di masjid itu, kemudian melihat saudara-saudara kita sholat, kemudian kita nggak sholat, terasa berat kita, terasa apa? Asing kita. Kalau hari-hari ini kita mendengar saudara-saudara kita membaca Al-Quran, kok kita tidak bisa membaca Al-Quran, bahkan tidak bisa menghatamkan Al-Quran, rugi. Dan kita merasa apa? Kalau syaitan saja dibelenggu, pintu neraka ditutup, artinya kejelekan itu sangat minim. Lalu kalau kita nggak bisa meminimalisir dosa dari diri kita ini, bagaimana dengan kesempatan-kesempatan yang lain? Di saat itu syaitan berapa? Berterbangan. Ditambah lagi ketika Rasulullah mengatakan setiap malam itu nada munadin, ada malaikat yang menyeru, yang memanggil, ya baghiyal khair abshir, wahai orang-orang yang jiwa-jiwa yang menginginkan kebaikan, bergembiralah. Bagaimana tidak? Al hasanatu bi asyri amsalihha, setiap kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kali lipat, ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Di saat bonus sedemikian besarnya, kok kita tidak semangat? Maka dijelaskan bahwasannya setiap jiwa itu atau jiwa-jiwa manusia itu di bulan Ramadan itu terbagi dua. Ada jiwa-jiwa yang betul-betul terpanggil, dia berupaya menggunakan memanfaatkan bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, ada. Dan kita berharap adanya kita di sini di antara bukti yang Allah jadikan saksi dan Allah jadikan bukti bahwasanya jiwa-jiwa kita ini menginginkan kebaikan. Dan ada yang naudzubillah billahi, kita berlindung kepada Allah darinya. Ya baghiyasyarr, ada jiwa-jiwa yang apa? Menginginkan kejelekan. Gak ada dalam pikirannya, dalam aktivitasnya yang keluar dari ucapannya, kecuali menginginkan dan kecenderungan kepada apa? Kejelekan. Itu pun semua jalan-jalan ke sana Allah Ta'ala, Allah peringatkan. Karena di siang hari ya, misalkan di siang hari seperti ini, kadang-kadang sebagian saudari kita yang tidak berpuasa saja di rumah, yang mereka punya udzur, mendapatkan udzur, datang bulan misalkan, ada anak-anaknya yang baru berpuasa, baru belajar berpuasa, atau tidak saja, buktinya mereka ketika makan saja masih apa? Ya berupaya supaya apa? Tidak kelihatan oleh orang-orang yang berpuasa. Ini antara bahwasanya kejelekan atau perkara-perkara itu betul-betul apa? Diminimalkan. Dan terkadang saudara-saudariku sekalian, kita ini meskipun kita kadang menginginkan kebaikan, menjauh dari kejelekan, namanya dunia. Kata Ibnu Qayyim, negeri itu ada 3. Negeri yang semuanya baik, nggak ada kejelekan sama sekali. Yaitu apa? Surga. Nggak ada kejelekan sama sekali di sana. Kemudian yang kedua, negeri yang penuh dengan kejelekan, nggak ada kebaikan sama sekali yang nyasar ke sana. Yaitu apa? Neraka. Kemudian negeri yang ketiga, negeri dunia yang kita ada di sini. Di sini ada yang baik, ada yang jelek. Ada yang tadinya jelek jadi apa? Baik. Maka jiwa kita ini juga seperti itu. Terkadang kecenderungan karena bergaul, karena duduk di pengajian, karena baca Quran, semangat untuk menjalankan ketaatan. Tapi dengan berlalunya hari, berbeda suasana, entah itu suasana macam-macam, tanggalnya juga berbeda Pak ya. Kalau tanggal muda semangat, begitu tanggal tua agak surut misalnya gitu. Ini semuanya namanya kita hidup di dunia. Maka meskipun demikian, ada sebagian ulama mengatakan ada setiap malam itu jiwa kita ini harus merasa terpanggil di bulan Ramadan ini. Karena Rasulullah menghabarkan
dan Rasulullah tidak berkata menurut hawa nafsunya. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi jiwa kita ini harus merasa terpanggil. Sampai kalau ada kecenderungan kepada kejelekan, kecenderungan kepada dosa, hendaknya kemudian kita segera apa? Istighfar, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Masya Allah, di bulan ini harus betul-betul kita rasakan. Bahkan di bulan ini sebab diampuninya dosa itu sangat-sangat luas. Sebab jalan untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah itu sangat luas. Maka Rasulullah sampai mendoakan kerugian, kebangkrutan, kecelakaan kalau orang yang berjumpa dengan bulan Ramadan, insalah kemudian bulan Ramadan itu habis, pergi, falam yughfar lahu, kemudian tidak apa? Diampuni. Yang pertama, Rasulullah mengatakan dalam riwayat Imam Bukhari, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan didasari dengan keimanan, keyakinan, kemantapan, ini aku puasa, tidak makan, tidak minum, menjauh perkara-perkara yang bisa merusak puasa ini, karena melaksanakan perintah Allah, yakin apa yang Allah perintahkan itu baik untuk kebaikan kita hidup di dunia atau di akhirat. Wahtisaban, mengharap pahala. Jadi puasa itu harus diniatkan bahwasanya kita ini mengharap pahala, menginginkan pahala dari Allah. Padahal balasan orang yang berpuasa itu Allah katakan dalam hadis qudsi, kullu amali ibni adam lahu. Semua amal ibadah anak Adam itu kembali kepadanya dan untuknya, kecuali illa siyam, kecuali puasa. Kata Allah apa? Wa ana ajzi bihi, dan aku sendiri yang akan membalas. Semua amal kebaikan itu diberlipat gandakan sampai 700 kali lipat. Puasa ini nggak ada bilangannya, dijelaskan karena saking banyaknya dan besarnya pahala puasa. Nah, mungkin antum semuanya lebih pintar dalam masalah matematika. Matematika itu kan kalau ngitung bilangan yang banyak, ya kan, tak terhingga, nggak ada nilainya. Kalau ditentukan nilainya jadi terbatas. Maka ketika Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, seandainya kalian menghitung nikmat Allah maka kalian tidak akan bisa menghitungnya. Kenapa di sini? Karena ada nikmat yang tak terbatas. Seandainya tak terbatas itu ada tentuannya, tentu akan bisa dihitung nikmat Allah itu. Dan dengan ini juga ibadah puasa itu balasannya di sisi Allah karena saking besar dan banyaknya nggak bisa ditentukan nilainya. Ini yang pertama, sebab diampuninya dosa-dosa kita ini hari ini yang kita masih berada di dalamnya. Ini yang pertama, pintu terbesar puasa yang insya Allah kita semuanya berpuasa. Nah, mengharap pahala didasari dengan keimanan. Yang kedua, man qoma, barang siapa yang berdiri sholat malam bersama imam. Sholat tarawih kita harus dari awal sebelum masuknya bulan Ramadan sampai sekarang, bahkan kita akan berazam dan bertekad kita akan sholat malam dan sholat tarawih terus. Karena man qoma, barang siapa yang berdiri untuk sholat termasuk ghufira lahu ma taqaddama min dambi, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kebanyakan para ulama menjelaskan makna diampuni dosa-dosa yang telah lalu ini dosa-dosa kecil. Tapi seperti Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala atau beberapa ulama Syafi'i yang menjelaskan, bahkan kalau kita jujur dan bertobat di jalan Allah di bulan Ramadan ini, bukan cuma dosa kecil yang akan Allah ampuni, dosa-dosa besar. Maka terlebih kita ini sedikit kesungguhannya beda, karena Ramadan siang seperti ini Pak ya, ini matanya kayaknya berat. Jihadnya jihad 1 perut kosong ditambah
matanya berat, tapi semoga ini semuanya menjadi tambahan pahala dari jihad kita, kesungguhan kita. Nah, kemudian yang ketiga, sebab diampuninya dosa di bulan Ramadan ini adalah sabda Nabi SAW, man qama lailatal qadar, siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi dari 3 pintu besar ini, terlebih malam Lailatul Qadar, semoga kita yang hari ini berupaya untuk belajar, untuk memperbaiki agama kita dalam rangka wujud syukur kita kepada Allah. Setelah itu Allah mudahkan kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 hari yang terakhir nanti. Karena ini di antara pintu terbesar. Bahkan yang Allah firmankan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu satu malam yang beribadah di sana lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau kita kalkulasikan berapa? 84 tahun. Kalau dikalkulasikan lagi, setiap jamnya seperti 8 tahun. Karena malam itu kan sekitar apa? 8 jam. Yang Allah katakan salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi malam Lailatul Qadar itu dimulai sejak terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Bayangkan kita baca Al-Quran, kita nggak bisa baca Al-Quran itu selama 8 tahun. Tapi dengan sebab kita mencari dan memanfaatkan malam Lailatul Qadar ini, bisa kita baca Quran 1 jam. Meskipun mungkin kalau 1 jam langsung matanya pedih, apalagi kita yang sudah matanya umur-umur ini ya, sudah 4 lensanya, atau tambah lagi. Mungkin setelah sholat maghrib 1 lembar, seperempat jam. Setelah tarawih, setelah karena Nabi SAW juga kebiasaannya sebagaimana dijelaskan oleh Ibunda Aisyah, istri beliau sendiri yang hidup satu rumah dengan beliau. Nabi memberikan tasjid, semangat, motivasi. Taharrau Lailatul Qadri fi witri al-asril awahir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam yang ganjil, di 10 yang terakhir dari bulan Ramadan. Dan Nabi, kata beliau juga, kata Ibunda Aisyah, karena Nabi SAW, Nabi ketika 10 hari yang terakhir itu ahya lailahu, beliau sedikit tidur atau menghidupkan malamnya. Maka penjelasan para ulama tadi juga dengan panggilan setiap malam, ya baghiyal khairi ya baghiyasy syarr, ini kita juga hendaknya memperhatikan untuk banyak mengamalkan ibadah-ibadah di malam harinya. Coba sih kita lisan ini yang diberikan oleh Allah ini gratis. Setiap kali kita gerak, hendaknya ketika kita keluar rumah, doa Bismillah tawakkaltu la haula wala quwata illa billah. Minimal kita nggak bisa baca Quran, nggak hafal misalkan sambil jalan, ada kok dzikir yang ringan yang kita semuanya bisa, yang nilainya dikatakan para ulama sama seperti kita baca Quran. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan oleh para ulama, ini adalah kalimat yang ketika kita ucapkan sama nilainya seperti kita membaca Al-Quran. Coba kalau kita ingat seperti itu, apa sih amal soleh, kebaikan yang gak bisa kita lakukan? Sampai pernah datang orang gak bisa sholat, Pak saya mau tobat tapi gak bisa sholat, dan ini bulan Ramadan. Apa yang harus saya baca ketika sholat bersama imam? Ya kalau pas imamnya baca keras saya bisa ngikuti. Kalau pas imamnya bacanya tidak keras, maka penjelasan berlaku baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.
semuanya. Jadi dibukanya pintu-pintu ini, pintu-pintu ampunan ini tadi, maka wajar. Yang ini semuanya dasarnya imanan wahtisaban semuanya. Maka wajar ketika Nabi SAW dalam sebuah riwayat Nabi naik mimbar, kemudian beliau mengatakan amin, amin, amin 3 kali ketika ditanya oleh malaikat Jibril, ya Rasulullah, ala ma amanta, apa yang kau aminkan ya Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan, tadi Jibril datang, kemudian Jibril berdoa agar meminta kepada Nabi untuk diaminkan. Di antaranya doanya rohima anfun, celaka, hancur, binasa seorang yang adraka Ramadan, dia berjumpa dengan bulan Ramadan, summan salakha, berlalu bulan Ramadan, habis bulan Ramadan, falam yughfar lahu, padahal puasanya menghapus dosa-dosanya, sholat tarawihnya menghapus dosa-dosanya, berjumpa dengan malam Lailatul Qadar menghapus dosa-dosanya. Kok nggak bisa mendapatkan ampunan dari 3 jalan yang sangat besar ini? Rugi, binasa, rugi, betul-betul rugi. Masya Allah. Ya, melalui majelis ini kita ingatkan diri kita sendiri dan juga para saudara-saudaraku sekalian untuk apa? Betul-betul mengupayakan dan memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan ini. Maka Ramadan yang baru 10 hari kali ini bukan kemudian kita baru 10 hari, nantilah. Itu kan kadang ada dalam jiwa-jiwa kita. Mau baca Quran sebentar, baru makan perutnya penuh, masa langsung apa? Baca Quran. Sholat tarawih nantilah. Kipasnya itu di belakang loh, kamu masa di depan itu panas. Terus seperti itu sampai apa? Nah, kalau kita nggak lawan dan sungguh-sungguh ini, maka jangan-jangan khawatir kita termasuk orang-orang yang apa? Rugi. Maka saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini semuanya adalah nikmat daripada nikmat-nikmat Islam. Ingat, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah wajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana Allah telah wajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika menjelaskan kewajiban orang yang berpuasa, tidak sah puasa seseorang yang pertama kecuali dari orang mukmin, orang muslim. Orang yang berpuasa itu tidak sah bagaimanapun puasanya kalau dia bukan orang muslim. Maka para ulama kita menjelaskan, nikmat Allah Subhanahu wa taala itu kepada kita sangat banyak. Dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita, dari keluarga kita, dan kita diberikan dan dikenalkan oleh Allah dengan saudara-saudara seiman, se-Islam yang memiliki kesungguhan dan keinginan untuk mempelajari Islam semacam ini bukan kebetulan. Ini adalah bagian dari bagian nikmat Allah yang sangat besar. Kita kenal, Pak, ya, saudara-saudari kalian, kita dipertemukan di majelis ini. Kalau kita timbang dengan timbangan akhirat, dengan timbangan nikmat dari Allah, lebih baik daripada dunia ini seisinya. Lebih baik daripada dunia ini seisinya. Terlebih-lebih kita dikumpulkan di bulan Ramadan, di keadaan berpuasa, di atas Islam, di atas iman. Masya Allah. Maka nikmat Allah yang sedemikian banyak ini, yang Allah katakan dalam surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Maka nikmat apapun, dari nikmat sekecil apapun sampai sebesar apapun yang kalian terima, itu semuanya dari Allah. Semuanya dari Allah. Dan kita nggak bisa menilainya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian saudara-saudariku sekalian, setelah kita mengetahui Islam, iman itu adalah nikmat yang terbesar, bagaimana langkah
sikap yang harus kita ambil ketika kita sadar, ketika kita paham bahwasanya Allah berikan kepada kita nikmat yang demikian besar, bahkan nikmat yang paling besar. Dalam surat Saba ayat yang ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang keluarga Nabi Daud. Yang kalau kita baca dalam literatur Islam, sebaik-baik puasa sunnah adalah puasanya Nabi Daud. Sebaik-baik sholat malam adalah sholat malamnya Nabi Daud. Kemudian Allah katakan, I'malu ala Dawud syukra. Beramallah, berusahalah, jalankan perintah Allah, tinggalkan larangan Allah, wahai keluarga Nabi Daud, sebagai bentuk syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita katakan bahwasanya setelah kita tahu, faham, sadar nikmat Allah kepada kita yang paling besar adalah nikmat Islam, maka wujud syukur kita, sikap kita yang harus kita ambil, yang pertama kita bersyukur. Dan wujud syukur ini sebagaimana ayat tadi, i'malu ala Dawud syukra, adalah dengan mengamalkan, menjalankan, mewujudkan Islam itu dalam kehidupan kita. Dan ini kalau kita mewujudkan, mengamalkan, mempraktekkan Islam dalam kehidupan kita ini, Allah nggak akan menambah kebaikan dan kerajaan Allah sedikit pun. Allah nggak akan rugi. Seandainya seluruh manusia dari yang pertama sampai yang terakhir ala afjari qalbi rajulin, seperti orang yang paling jelek di antara kalian, itu nggak akan mengurangi kerajaan Allah. Maka kita menjalankan kebaikan atau menjalankan perintah Allah, itu kebaikannya kembali kepada kita sendiri. Ketika kita terapkan dan kita laksanakan Islam itu di atas keluarga kita, yang akan mendapatkan kebaikan adalah keluarga kita. Ketika Islam itu diterapkan di kampus kita, yang akan baik adalah orang-orang yang ada di kampus kita. Maka Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala, seorang imam di Masjid Quba sana, beliau pernah mengatakan ketika mengetahui dan melihat majelis ilmu semacam ini, beliau mengatakan, kalau satu tempat atau kalau seseorang itu dia mau mempelajari ilmu, atau satu tempat itu mau dijadikan sebagai sarana untuk mempelajari agama Allah, maka tempat itu dan orang-orang yang tinggal di situ sangat akan diharapkan kebaikan. Dan sebaliknya, kalau seseorang, kalau satu tempat, kampus, masyarakat, desa, kecamatan, negara, dan seterusnya, kok tidak diterapkan, dijalankan, serta dipraktekkan di situ Islam, maka nggak ada kebaikan di sana sedikit. Semakin lama nggak akan tambah baik, tapi semakin apa? Jelek. Maka Rasulullah SAW mengatakan, karena semakin lama ini ilmu ini semakin sedikit, ilmu ini semakin apa? Jarang. Maka perlunya kita terus. Maka tadi di awal Rasulullah mengatakan majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum itu berkumpul. Yang riwayat yang lain mengatakan di tempat manapun, kalau di situ yatluna kitab Allah, dibacakan ayat Allah, dipelajari, kemudian difahami, dipraktekkan, diamalkan, wa yatadarasunahu bainahum, diterangkan di antara mereka, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Mempelajari ayat Allah itu kebahagiaan yang tidak akan diperoleh dimanapun. Maka Rasulullah mengatakan, idza marartum biradin min riyadil jannah, kalau kalian melewati majlis daripada majlis ilmu, taman daripada taman-taman surga, farta'u biha, coba apa kalian puaskan di situ. Maka tadi dikatakan Ibnu Taimiyah bahwasanya
orang yang dihalangi dan terhalang dari masuk ke dalam taman surga di dunia, dikhawatirkan tidak bisa masuk surga di akhirat nanti. Masya Allah. Padahal kalau kita lihat bagaimana kesungguhan para sahabat, Masya Allah, untuk meraih surga. Karena dalam sebuah peperangan, dalam riwayat Imam Al-Bukhari, ada seorang sahabat yang di dalam keadaan perang. Biasa kita tahu Nabi kita Muhammad SAW, dan kita belajar dari sejarah di situ, dan kita nggak boleh berkecil hati dari situ. Dari dulu sejarah membuktikan bahwasanya orang-orang yang baik itu selalu minoritas, selalu sedikit dibandingkan dengan orang-orang yang tidak baik. Dan keadaan mereka seolah-olah karena mereka itu luas hati mereka dengan luasnya syariat Allah dan surganya Allah daripada sempitnya dunia ini. Di satu perjalanan menuju peperangan, kebiasaan Rasulullah dengan sedikitnya personil ditambah dengan sedikitnya bekal. Waktu itu Rasulullah membagikan kurma. Yang para sahabat itu nggak seperti kita makan kurma dikunyah. Kalau sedikit mau perang cuma dibagi satu-satu, kemudian diberikan. Sahabat ini tanya, ya Rasulullah, in qataltu wa qutiltu aina ana? Ya Rasulullah, ini pembagian kurma terakhir sebelum bertemu musuh. Ya Rasulullah, seandainya aku ini nanti perang, kemudian aku terbunuh di medan perang, di mana aku ya Rasulullah? Jawab Nabi sahabat Rasulullah, apa? Fil jannah, di surga. Kalau kamu sampai perang mati di jalan Allah, di surga. Maka sahabat ini nggak lagi bisa ngunyah kurma ini. Kembalikan ke Rasulullah, perang dan sampai mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu para sahabat. Dan juga wanita, Rasulullah pernah mengatakan, akan datang kepada kalian seorang wanita penduduk surga. Jadi orientasi keinginan itu surga itu Masya Allah. Maka tadi dikatakan, di bulan Ramadan ini pintu-pintu surga yang 8 semuanya dibuka. Artinya kesempatan jalan menuju surga itu kesempatannya sangat luas. Maka Rasulullah mengatakan akan datang kepada kalian seorang wanita penduduk surga. Datanglah seorang wanita yang kulitnya hitam. Sampai para sahabat heran. Kemudian wanita ini mengadu, ya Rasulullah, saya ini terkena penyakit epilepsi, ayan. Dan ketika saya sakit, kita tahu epilepsi itu kan kadang sakit kemudian jatuh di tempat umum, nggak sadar. Dan kalau aku sakit, terbuka auratku. Apa jawab Rasulullah SAW? Isbir walakil jannah. Kamu sabar bagimu surga. Maka awalnya wanita ini minta untuk didoakan sembuh dengan diberi pilihan sabar. Maka kemudian kalau begitu ya Rasulullah, saya akan sabar, tapi doakan kepada Allah ketika saya sakit enggak terbuka aurat. Maka didoakan oleh Nabi SAW. Satu sahabat lagi dari Ashabus Suffah, ada seorang sahabat, kalau nggak salah Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan diantara sahabat yang miskin, tinggalnya di emperan masjid. Makanya sebagian dari muhsinin, dari orang-orang yang baik memberi makanan, seperti bulan puasa ini kan ya, di seluruh masjid itu buka puasa kan ada orang yang. Maka suatu saat Rasulullah SAW mengatakan kepada sahabat, kalau nggak salah Abu Hurairah tadi, wahai Abu Hurairah, mintalah kepadaku sesuatu, karena Nabi tahu yang namanya orang nggak punya rumah, nggak punya, mungkin dia ingin Rasul beri kesempatan dia untuk minta sesuatu yang dia butuhkan. Maka Abu Hurairah mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, aku mohon kepadamu agar engkau doakan, mintakan kepada Allah agar aku menjadi orang yang dekat denganmu di surga. Awalaysa dzalik, kata Rasulullah. Apakah ada yang lain? Mungkin dia masih ada keraguan. Diberi kesempatan yang kedua. La ya Rasulullah. Dan itu cuma itu permintaan. Diulangi lagi sampai kesempatan
Dijelaskan para ulama, kita ini sekarang di bulan Ramadan, yang semua kesempatan untuk mendapatkan surga dan ampunan Allah itu begitu luas. Kesempatan untuk masuk surga itu sangat luas. Maka kita hendaknya ingat, coba kita ingat dan kita apa? Di antara ingat perjalanan umat-umat yang terbaik dan orang-orang yang Allah pilih menjadi sahabat manusia dan makhluk terbaik yang pernah hidup di atas muka bumi ini. Sahabat-sahabat Rasulullah SAW, demikian mereka. Maka wajar ketika Allah turunkan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah sebaik-baik umat yang Allah turunkan kepada manusia yang sifatnya tiga: mengajak kepada kebaikan, mencegah daripada kemungkaran, dan mereka bangun itu semuanya di atas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Waktunya saja berapa, Mas? Jam 2. Baik. Jadi mungkin untuk pertemuan perdana ini, insya Allah itu tema sedikit yang kita akan, yang kita tekankan bahwasanya nikmat Islam adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan di atas nikmat Islam itulah ada nikmat syahrul Ramadan yang kita berada di atasnya, yang semoga kita bisa memanfaatkan, mengoptimalkan ibadah kita, amal-amal soleh kita di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, saat-saat di mana pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Tapi mungkin ada sesi selanjutnya, silakan.